Oke, pagi ini kita akan membahas tentang permasalahan yang kemungkinan itu bisa diselesaikan dengan analisa sidik jari bakat. Jadi ada kemungkinan yang bisa diselesaikan dengan analisa bakat. Jadi sebenarnya hanyalah sebuah kemungkinan. Jadi nggak semua itu bisa diselesaikan di sini. Karena masih ada analisa ini bersifat gen, artinya permasalahan yang kita bisa kita bisa memberikan alternatif solusi itu hanya yang bersifat ke genetiknya, maksudnya anaknya seperti apa, kemudian penanganannya harusnya seperti apa, kemudian nah untuk lingkungan itu tetap harus ke psikiater atau psikolog. Misal orang tuanya kan anak pertama gitu kan, anak pertama gitu, orang tuanya juga belum pernah jadi orang tua, kemudian cara pengasuhannya yang mungkin lupa itu atau apa itu kan belum ya. Kalau anak pertama itu kan gitu, pengasuhan anak itu kan tetap aja bingung, saya ngalami masalahnya. Ngalami. Jadi bagaimana cara menjadi bapak atau menjadi ibu itu kan belum ada gitu gambaran itu. Nah, yang bisa kita berikan alternatif solusi yaitu berarti misalnya anak ini tipenya ini, kemudian masalahnya di sini, kemudian nanti cara penanganannya itu kemungkinan seperti ini gitu. Jadi belum merupakan solusi 100% gitu. Namun ini lumayan bisa membantu karena saya sudah membuktikan beberapa kali gitu. Nah, yang pertama adalah permasalahan parenting. Parenting itu bapak anak itu ya, bapak ibu orang tua ke anak. Kemudian masalah yang beberapa yang saya temukan itu kadang anak nggak mau sekolah, lari dari pondok, kemudian ya masalah seperti itu. Kemudian tingkah anak tidak pada umumnya. Kadang kan ini kok anak kok beda banget sih sama teman-temannya gitu, atau adiknya kok beda kakaknya sama adiknya kok beda banget. Nah, kemungkinan nanti ada solusinya. Itu kan sebenarnya setiap anak itu dalam satu keluarga itu dari pengalaman kita itu nggak sama persis. Jadi kakak itu mungkin kalau diibaratkan mobil, kakak itu truk, kemudian anaknya itu sedan gitu. Kemudian yang satunya, yang nomor 3 itu dia misalkan bus kan gitu. Jadi kan ini punya karakter yang memang berbeda. Truk itu kuat, tangguh gitu, cuma dia jalannya nggak bisa cepet. Kemudian kalau sedan itu mungil, elegan, ya seperti sedan. Kemudian yang nomor 3 itu bus. Bus itu punya bisa menampung banyak orang, sosialis, nah seperti itu. Jadi tingkahnya akan berbeda-beda. Nah itu kalau itu kan masih nggak terlalu masalah ya. Nah kadang memang terjadi masalah yang dimana anak itu benar-benar berbeda banget daripada umumnya gitu. Nah kemungkinan nanti ada di sini, atau susah belajar, atau susah bersosialisasi, atau terlalu pendiam gitu. Insya Allah nanti kita ada solusinya, solusi untuk bagaimana cara memberikan stimulus ya, maksudnya bukan solusi langsung tiba-tiba anaknya jadi normal, itu sebenarnya enggak. Nah, berdasarkan pengalaman, hal ini terjadi karena beberapa masalah. Yang pertama itu otak tidak seimbang. Biasanya masalah terbesar yang kita temukan di sini. Jadi anak cenderung otak kiri, biasanya pendiam, kemudian diam di rumah, susah bersosialisasi, kemudian hobinya aneh, kemudian sedikit tidak ketika diperintah itu memang tidak terlalu respon, kemudian hampir ke sakar PDW lah kayak gitu. Nah kalau kebalikannya, otak kanan itu lebih ke tingkahnya terlalu ekstrim, bukan ekstrim kadang tingkahnya itu aneh, tidak masuk logika orang. Nah kalau otak kanan seperti itu, kadang pengen, karena dia berbasis perasaan, otomatis capernya tingkat tinggi, caper tingkat dewa gitu, kemudian butuh perhatian yang terus menerus, kemudian nah seperti itu.
Biasanya di situ. Nanti ketika analisa hasilnya, oh ini berada di otak kiri, berarti solusinya itu dengan cara otak kiri. Ketika dia di otak kanan, solusinya dengan cara otak kanan. Ada videonya untuk masalah itu. Kemudian ada videonya sendiri. Kemudian adanya pola double loop atau biasanya di varian dan double loop. Pola ini itu sebenarnya kalau nanti udah besar itu dia akan memberikan hasil yang luar biasa. Namun pada saat di masa kecil atau masa kanak-kanak itu biasanya akan terjadi masalah. Itu seperti seperti double loop atau varian itu seperti orang yang punya dua otak. Jadi kalau motor itu punya dua silinder gitu. Nah, pada saat masih kecil silinder itu tidak seimbang. Jadi kan piston maju, di sini juga maju. Intinya seperti ada dua orang yang belum sinkron. Jadi otak itu belum saling mendukung gitu. Nah, pada suatu saat itu akan saling mendukung, seperti ada kabel yang dihubungkan gitu loh, ding gitu. Nah, setelah itu dia akan baik-baik saja. Namun sebelumnya itu akan membuat orang tua itu, ini anaknya kok kayak gini gitu. Biasanya itu ya saya ngalami, jadi saya tahulah itu masalah itu. Kemudian terlalu banyak pola wall. Jadi kalau pola wall terlalu banyak itu biasanya bakatnya kan banyak, dia susah diatur, kemudian tenaganya besar, nggak mau diem di rumah, pengennya main kesana kesini. Nah itu sebenarnya kayak gitu, tapi dia pinter gitu, dia pinter. Kemudian di sini frekuensi otak terlalu tinggi dan terlalu rendah, atau dalam hasil analisa itu AQ ya, EQ itu ketinggian atau kerendahan. Itu juga jadi masalah. Terlalu tinggi jadi masalah, terlalu rendah juga jadi masalah. Intinya itu. Kemudian kita berikan sebenarnya kan itu lumayan gampang juga. Kalau terlalu rendah berarti diajari dengan lebih sabar, maksudnya lebih lama, kemudian step by step. Nah, kalau terlalu tinggi itu dia harus disibukkan sampai dia benar-benar kelelahan. Intinya itu. Jadi tingkahnya kan wadah aja kayak gitu. Jadi biarkan dia kelelahan dulu, baru kita berikan stimulus seperti itu. Kalau udah lelah nanti akan manut gitu. Jadi kan ditunggu lelah. Ditunggu lelah. Dan ada beberapa masalah lagi, memang ini seingat saya aja yang kita tulis di sini. Kemudian penjurusan SMA, jadi untuk anak SMP ke SMA dia ke IPA, IPS atau bahasa atau agama kayak gitu ya, atau di STM gitu, atau di STM. Kemudian penjurusan kuliah, artinya banyak ini ya, mau kuliahnya kemana gitu. Karena kenapa kok seperti ini, penjurusan kuliah itu agak lumayan penting itu karena banyak yang putus kuliah. Jadi kuliah di tengah-tengah. Saya sendiri kan termasuk mengalami itu ya. Jadi saat di semester 5, 6, 7 itu serasa mata kuliah itu nggak ada yang paham sama sekali. Teman-teman pada paham, saya itu nggak paham ini masalahnya apa gitu. Jadi ketika di semester 1, 2, 3, 4 itu kan masih pada mata kuliah umum dan di jurusan, tapi di dasarnya ya nggak terlalu susah. Nah mulai ke 5, 6, 7 wah itu susahnya minta ampun. Pusing itu. Jadi saya sendiri termasuk orang yang salah jurusan. Jurusan. Kemudian di posisi kerja karyawan, pemimpin, penasihat, pembuat bisnis, startup, marketing, dealmaker. Jadi ini sebenarnya di posisi kerja aja. Misalnya seperti ini ya. Ini kan pembuat bisnis startup, artinya dia kan kreatif, kemudian pengen tantangan-tantangan gitu. Kemudian dia dijadikan seorang misal pegawai ya, pegawai kantorannya, misal di apa. Dia akan pusing gitu. Pusing, kemudian dia pengen ada tantangan, nanti larinya kemana-mana gitu. Kemudian dia misalkan jadikan pemimpin aja, pemimpin itu kan lebih ke stagnan, mengatur
mengatur manajer gitu ya, maksudnya ini pemimpin manajer ya, mengatur anak buahnya agar bisa regulasi. Jadi pemimpin itu kan pemimpin manajer itu kan mengatur regulasi dari perusahaan. Nah, seorang startup itu pengennya membuat hal-hal baru. Jadi ketika jadi pemimpin nanti akan merubah-rubah terus itu sistemnya. Jadi sistemnya dirubah-rubah, ini dirubah gagal, modalnya habis. Jadi memang manajer atau pemimpin itu berbeda dengan startuping itu. Startupper itu berbeda. Kemudian dia sebenarnya di sebenarnya di pemimpin, tapi disuruh jadi marketing. Nah, ini marketing yang ngatur-ngatur itu kan, jadi marketing yang ngatur-ngatur orang terus ya nggak jadi, ada klien datang diatur-atur. Jadi hal-hal yang ini masalahnya banyak sekali ya, yang saya alami itu banyak untuk masalah ini, karena saya sendiri juga praktek ada badan usaha gitu kan, yang dia harusnya di marketing, saya kasih di mana gitu kan, terus ya salah gitu. Makanya di tempat saya sendiri kalau mau mau masuk kerja, maksudnya ada karyawan baru, ada pegawai baru, biasanya tetap tes sidik jari, jadi kita bisa tahu oh ini gini. Misalkan kok terpaksa, yang jadi masalah kan gini, misalkan ada posisi kerja yang lowong, kemudian yang daftar cuma satu orang itu toh gitu kan. Mau nggak mau kan kita terima dengan konsekuensi hasil analisanya seperti ini, nanti akan terjadi seperti ini, ya beneran terjadi seperti itu. Ya udah, gimana lagi, wong orangnya nggak ada, ya sudah seadanya. Kemudian nomor 5 itu hobi yang menghasilkan. Nah, ini untuk pegawai atau karyawan. Biasanya kan kalau biasanya pengusaha itu udah sibuk dengan usahanya, namun kalau pegawai atau karyawan itu gaji cukup, makan cukup, rumah ada, semuanya ada. Nah, kadang kan bingung, hobinya akhirnya apa, mancing gitu, atau hobinya sepedaan gitu. Nah, di sini nanti akan bisa dilihat dari jurusan itu hobi yang bisa menghasilkan sesuatu kalau memang itu butuh ya, maksudnya. Tapi kan kadang orang yang nggak butuh juga, nggak semua orang seperti saya. Jadi, kadang orang kan udah merasa cukup, kemudian ya udah itu dinikmati aja. Namun kadang itu akan terasa di usia-usia tua, misal 50 atau 55 ke atas. Karena apa? Saat itu udah mulai pensiun, kemudian bingung mau kerja apa lagi gitu kan. Yang pasti itu bukan masalah uangnya ya, biasanya saya lihat-lihat itu bukan masalah terus itu karena yang nggak ada uang untuk beli beras, itu biasanya enggak, mereka ada uang pensiun, namun kegiatan ini gitu. Jadi ketika udah terbiasa kerja kemudian nggak kerja, bingung gitu ya, cuma itu. Nah, ini hampir sama dengan yang gue ngomong persiapan pensiun. Jadi kebanyakan yang saya lihat gitu, pensiun umur 55, tahu-tahu post power syndrome-nya tinggi. Tadinya kan jabatannya tinggi ya, pejabat lah gitu, punya jabatan, kemudian dia jadi orang biasa lagi gitu, yang biasanya kursi diambilin orang, yang biasanya pintu itu dibukain, yang biasanya ketika ngomong nggak pernah disanggah gitu kan, jadi masalah itu. Biasanya kalau ngomong di kantor itu kan gini, oh ya kamu kesana, jadi orang biasa mau perintah-perintah ya nggak bisa. Iya toh. Makanya kita sarankan untuk membuat usaha baru itu di umur 45 gitu kan, untuk yang sudah PNS, pegawai atau itu umur 40 itu udah mulai ngerintis, kemudian mencoba-coba kecil-kecil dulu, nggak usah terlalu besar, nggak usah terlalu banyak modal. Ini ngomong aja maksudnya. Cuma ngomong dobes gitu ya, ngomong kosong.
omong kosong tanpa teori, tapi beneran itu beneran. Jadi ya usaha dari kecil gitu, karena apa ya, usaha itu berbeda ketika kita berada di luar instansi, itu berbeda banget, bener berbeda banget, suasananya itu berbeda banget, karena kita itu pengusaha itu siap perang itu. Nah nanti kalau kita itu memulai perang di umur 55 tahun 60 tahun, kita udah daya perangnya itu kan udah nggak ada. Ya saya belum mengalami, ya belum mengalami umur segitu, namun saya sendiri udah mulai merasa bahwa ini saya umur aja belum 40 tahun kan belum ada. Itu ada penurunan apa ya namanya ya, penurunan gaya apa itu, semangat itu gitu, apa ya, daya dorongnya itu mulai berkurang. Jadi tetap aja nanti berbeda. Anda belum mengalami, dan itu kemungkinan, intinya jangan sampai menyesal ke sana. Terus ya gitu. Jadi persiapan pensiun itu benar-benar disiapkan. Jadi bisnis kecil-kecilan aja, nggak terlalu harus besar gitu. Misal habis kerja itu ngapain gitu. Ya intinya jualan gitulah, misalnya kita contohkan kita jualan online aja. Jualan online itu yang nggak biasa, itu jengkel. Kenapa jengkel? Ditanyain terus gitu. Padahal kan dibaca itu sebenarnya udah ada ya, maksudnya di website itu kan, kita misal jualan online itu kan ada website, atau kita jualan online di marketplace ya. Nah itu kan sebenarnya udah baca, udah ada, itu ditanyain terus, kemudian tanya terus, kadang seharian tanya, itu nggak jadi beli, itu banyak juga toh. Nah ketika memang, nah itu tidak akan terbiasa ketika belum memulai. Nah nanti kan ini mek jengkel gitu loh, nek orang nggak terbiasa. Jadi kan tipe-tipe konsumen itu kalau udah kita biasa jualan online itu tahu lah ini tipe konsumen yang seperti apa, dan kemudian nanti akan jadi seperti apa gitu, biasanya udah paham dan udah bisa memilih-milih dan nggak jengkel. Ini orang jengkelan. Nah itu penting juga, belajar nggak jengkel menangani konsumen, menangani klien gitu kan. Ya seperti itu dan nggak gampang juga, nggak gampang itu. Kayak kira-kira seperti itu. Kemudian nah di persiapan pensiun itu sebenarnya hampir sama dengan ini ya, hobi. Nanti bisa dilihat di jurusan dan pekerjaan. Jadi kira-kira misal ya, sebelum pensiun misal dia punya bakat di tanaman, ya udah mulai nanam. Besok itu kira-kira apa yang bagus, misal anggrek atau kembang apa itu, bunga ya, bunga apa, tanaman apa, seperti itu kan bisa. Atau ikan ya, ikan atau lohan, ikan mas atau ikan cupang. Nah itu kan nggak cuma 1 tahun langsung bisa, itu lama, itu bisa untuk mengawinkan cupang itu lama, itu bisanya itu karena pengalaman itu loh yang dibutuhkan. Ya seperti itu. Kalau memang berbakat di situ, memang nanti akan terbiasa dan ya apa ya namanya, ya akan bagus di situ. Karena biasanya bakat itu dibarengi dengan suka. Oke, kira-kira seperti itu ya. Silakan kalau ada pertanyaan di kolom komentar. Ini saya upload di YouTube, di FB, di YouTube dan FB, sama IG, YouTube, FB, IG. Oke, terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.